Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dengan NIM 2501038. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis beberapa studi kasus dalam mata kuliah landasan pendidikan. Studi kasus yang akan saya bahas meliputi pengelolaan fasilitas pendidikan, karakter dan anti korupsi, serta pengelolaan peserta didik pada kasus khusus. Ketiga kasus ini menunjukkan pentingnya peran sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Nah, yang pertama adalah kasus pengelolaan fasilitas pendidikan. Pada kasus ini dijelaskan bahwa ruang bimbingan dan konseling atau BK di sekolah memiliki kondisi yang kurang memadai. Ruangan tersebut sempit, terbuka, dan tidak mampu menjaga privasi peserta didik yang datang untuk berkonsultasi. Akibatnya, banyak siswa yang merasa tidak nyaman dan khawatir rahasia mereka yang disampaikan akan diketahui oleh teman-temannya. Kondisi seperti ini tentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling karena salah satu prinsip utama bimbingan konseling adalah menjaga kerahasiaan konseling. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka siswa akan semakin enggan memanfaatkan layanan BK. Padahal, layanan BK sangat penting untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebutuhan fasilitas yang tepat. Beberapa fasilitas yang perlu disediakan antara lain ruang konseling individu yang tertutup agar proses konseling berjalan dengan aman dan nyaman, ruang konseling kelompok untuk kegiatan bimbingan kelompok, meja dan kursi yang nyaman, lemari arsip yang terkunci untuk penyimpanan data siswa, komputer dan printer sebagai sarana administrasi, serta ventilasi dan pencahayaan yang baik agar suasana ruangan lebih kondusif. Untuk mewujudkan fasilitas tersebut, sekolah perlu melakukan strategi pengajuan anggaran yang sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada. Setelah itu, dibuat proposal renovasi yang berisi kondisi ruang BK saat ini, kebutuhan yang diperlukan, serta manfaat yang akan diperoleh setelah renovasi dilakukan. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada kepala sekolah, komite sekolah, maupun yayasan sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan anggaran. Apabila disetujui, renovasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan. Hasil yang diharapkan dari upaya ini adalah meningkatnya kualitas layanan BK, privasi siswa dapat terjamin, siswa menjadi lebih percaya kepada konselor, layanan BK terlihat lebih profesional, dan proses konseling dapat berlangsung secara optimal sehingga mampu membantu perkembangan peserta didik secara maksimal. Selanjutnya yaitu kasus kedua. Nah, pada kasus kedua itu pendidikan karakter dan anti korupsi. Kasus ini menggambarkan adanya budaya menyontek yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah saat ujian akhir. Yang lebih memprihatinkan, guru dan wali kelas justru membiarkan tindakan tersebut demi menjaga tingkat kelulusan dan citra sekolah. Akibatnya, nilai kejujuran semakin menurun dan integritas akademik peserta didik tidak terbentuk dengan baik. Menyontek mungkin terlihat sebagai masalah kecil, tetapi jika dibiarkan terus-menerus dapat membentuk karakter yang tidak jujur. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan intervensi yang melibatkan seluruh pihak sekolah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membentuk tim integritas sekolah. Tim ini terdiri atas kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, orang tua, dan perwakilan siswa. Sebagai keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh warga sekolah. Strategi penanganan yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya nilai kejujuran, kampanye anti menyontek, layanan bimbingan klasikal dan guru BK,
pemberian konseling individu kepada siswa yang melakukan pelanggaran, serta pengawasan ujian yang lebih ketat dan objektif. Selain itu, guru BK perlu memberikan teladan yang baik karena pendidikan akan lebih efektif apabila peserta didik melihat contoh nyata dari lingkungan sekitarnya. Dengan pelaksanaan program tersebut, diharapkan kasus menyontek dapat berkurang secara signifikan. Siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya kejujuran, memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil belajarnya sendiri, dan mampu membangun integritas yang akan berguna bagi kehidupannya di masa depan. Nah, selanjutnya, kasus ketiga adalah pengelolaan peserta didik pada kasus khusus. Pada kasus ini, terdapat seorang siswa yang mengalami rasa insecure yang tinggi, menarik diri dari lingkungan sosial, dan tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa guru bahkan menganggap siswa tersebut malas dan mengusulkan agar siswa dikeluarkan dari sekolah. Namun, sebelum mengambil keputusan seperti itu, sekolah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kondisi siswa yang sebenarnya. Permasalahan yang dialami siswa tidak selalu disebabkan oleh kemalasan. Bisa saja terdapat masalah psikologis, sosial, atau keluarga yang memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, guru BK perlu melakukan asesmen awal melalui wawancara dengan siswa, observasi perilaku, koordinasi dengan guru dan wali kelas, serta komunikasi dengan orang tua. Asesmen ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab permasalahan yang dialami siswa. Setelah memperoleh data yang cukup, guru BK dapat memberikan layanan konseling individu untuk membantu siswa memahami dan mengatasi permasalahannya. Selain itu, diperlukan upaya penguatan kepercayaan diri, pengembangan potensi yang dimiliki siswa, serta penyusunan target belajar yang realistis dan bertahap, agar siswa tidak merasa terbebani. Penanganan kasus ini tidak dapat dilakukan oleh guru BK seorang diri. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Orang tua berperan memberikan dukungan emosional dan motivasi di rumah. Guru mata pelajaran memberikan penguatan positif serta menciptakan suasana belajar yang mendukung. Teman sebaya juga dapat berperan sebagai peer support yang membantu siswa merasa diterima dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, siswa dapat dilibatkan secara bertahap dalam berbagai kegiatan sekolah agar kemampuan sosialnya berkembang kembali. Selanjutnya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kehadiran siswa, perkembangan akademik, perkembangan sosial, dan hasil konseling perlu dipantau secara terus-menerus. Dengan demikian, sekolah dapat mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan ketiga studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, fasilitas pendidikan, pembentukan karakter serta peserta didik, serta pelayanan pendampingan yang diberikan kepada siswa. Setiap permasalahan yang dialami peserta didik perlu ditangani secara profesional melalui asesmen yang tepat dan kerjasama berbagai pihak. Dengan adanya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dan lingkungan sosial, peserta didik dapat berkembang secara optimal serta memperoleh kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.